Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Hindrian Satya Hidrata dari Teknologi Hasil Otomasi Universitas Diponegoro. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang 3D Print ya. Jadi 3D Print ini menggunakan aplikasi web ya untuk meng-setup ya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari web itu sendiri ya. Nah, untuk di sini kita bisa meng-setup untuk 3D print-nya dimulai dari jenis ini jenis 3D printer, terus tekstur dari papan ini ya. Lalu untuk filamennya sendiri bisa di setting di sini. Nah, filamen itu sendiri adalah material untuk 3D print ya. Nah, ini adalah filamennya. Filamennya kita akan pakai PLA ya, PLA. Nah, kalau di bambu, nah kita bisa pilih mau PLA yang kayak gimana, atau PETG bisa, atau TPU atau PA bisa, atau ABS juga bisa. Terus sama tergantung kebutuhan ya. Ini kalau PLA sendiri itu untuk 3D print yang basic-basic aja ya, atau untuk hal-hal kecil ya. Kayak gantungan kunci itu pakai PLA aja, atau mungkin eh, casing dari apa namanya microcontroller itu pakai PLA aja nggak apa-apa. Soalnya lebih murah ya. Nah, kalau yang PETG sama ABS itu kan lebih kuat dan awet ya. Jadi eh, konstruksinya lebih lama dan nantinya juga akan eh, apa ya makan biaya yang lebih besar ya. Nah, sini ada layar height, oke. Untuk strength sendiri, nah ini untuk sparse infill kita pakai grid ya. Nah, grid itu jadi eh si titik kan akan bergerak dari sumbu XY. Jadi samping dan maju ya, menyamping dan maju ya. Jadi membentuk kayak istilahnya tuh tanda plus itu. Nah, nah ini untuk support kalau misalkan apa namanya desain teman-teman itu ada yang menggantung gitu, bukan menggantung sih. Maksudnya ada desain yang mungkin misalnya tuh tinggi ya, meninggi dan di atasnya itu ada sebuah bagian yang tidak ada penyangganya. Nah, ini harus disupport ya. Untuk others, oke, tidak perlu ya. Nah, ini untuk yang lebih advance kalau mau boleh. Nah, mungkin kita coba kasih contoh aja nih. Ini di sini let's say apa ya? Add. Oh, lupa. Ini harus di-convert ke file STP dulu ya. Betul, betul, betul. Jadi emang harus apa ya, file STP gitu. Mungkin let's say kayak gini ya. Nah, saya kayak gini. Oke. Jadi ini kan posisinya gantung kan ya. Nah, dia kan gantung dan berdiri. Nah, kita bisa langsung tidurin pakai ini. Nah, dari itu kan. Tapi untuk bagian yang ini nanti, ini harus dipakein support ya. Jadi support itu akan membuat kayak semacam apa ya, tiang gitu, tiang penyangga. Nah, piring itu bisa di 3D ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk preview, nah ini preview ya,
karena kita pakai tadi bahannya PLA ya. Nah, di sini ada eh, waktu waktu untuk persiapan untuk model printing. Nah, ini model printingnya cukup lama karena memang ini detailnya lumayan lumayan gede ya, detail ya. Seperti itu ya. Kalau sudah print plate. Atau mungkin kalau mau ada settingan-settingan lain ya, itu bisa dipelajari sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Ini enggak, ini di save aja. Nah, kita akan masuk videonya. Nah, ini adalah mesin 3D print ya, Bambu Lab. Kalian coba lihat. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Nah, di sini adalah eh, bagian plate. Di sini ini adalah dasar untuk 3D print. Lalu di sini ada filamen. Ya, ini filamen ini adalah materialnya. Oh, di sini ada ini ada tiang dan juga ada semacam apa ya? Semacam rack pinion di sini. Nah, ini tuh untuk mengatur pergerakan si apa ya ini istilahnya si printernya ini. Nah, pergerakannya adalah sumbu X, Y, Z ya. Jadi dia bisa maju, dia bisa kanan kiri, sumbu kanan kiri lalu atas bawah. Nah, atas bawahnya dia naik turun. Nah, di sini tuh di bagian sini ada pemanas ya, pemanas untuk filamen. Nah, ya di sini ada nozzle, nozzle itu untuk menembakkan filamen ya. Nah, aku kurang tahu untuk ketelitian sendiri itu di berapa milimeter atau kurang dari itu ya, tapi eh, hasilnya yang udah aku praktekkan tuh cukup akurat ya. Kita coba lihat. Nah, nah ini ya. Jadi eh kita akan masukkan filenya ke sini ke flash disk lalu eh ini ada semacam apa ya? Kayak memori buat kamera itu ya. Ini nanti dimasukin ke sini. Nah, ini preparing ya. Oke, ini kita masuk ke halaman ini preparing. Nah, di sini di setup dulu ya. Nah, untuk step pertama adalah heat filamennya ya. Jadi kan filamennya masih padat kan nggak bisa ditembak nozzle. Jadi harus dipanaskan dulu di sini. Nah, ingat-ingat untuk filamennya sendiri ya jangan sampai habis. Kalau saranku, kalau misal tinggal dikit ya segera diganti aja karena memang prosesnya untuk melanjutkan jika filmnya habis itu cukup sulit ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dari tengah jalan ya, bisa, itu bisa. Tapi sulit ya, karena eh si 3D printernya tuh tidak langsung mendeteksi sekejap mata gitu. Kalau dia tuh filmnya habis, jadi berapa detik itu baru nyadar kalau filmnya habis. Nah, ini adalah tahap pemanasan ya ini. Lanjut. Ini kalau filamennya dirasa belum masuk, ini bisa dicoba aja ya. Nah, bisa dilihat dari sini.
ini akan didorong masuk ke dalam lubang ini ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini ada beberapa step: hit the nozzle, check filament location, dan cut filament, pull background filament, push new filament to the extruder, lalu purge old filament. Extruder itu yang tadi ya, mesinnya yang geraknya kanan kiri tadi ya, atas bawah depan belakang. Nah, ini kan adalah proses untuk memanaskan filamen, dan ini sudah selesai. Dan filamen yang lama itu dibuang, lalu kita masuk ke step 3D printing. Nah, sini kita bisa milih ya, kalau kita yang mana. Nah, kalau kita kan yang ini ya. Nah, diklik. Bukan. Nah, ini ada beberapa opsi nih. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada temperatur temperatur filamen ya. Saya untuk nozzle, temperatur nozzle dan filamen di sini. Nah, ini kalau start ya. Nah, ini untuk preparing sendiri kan mungkin butuh berapa ya? Kalau desainnya kayak itu mungkin butuh 6 menitan untuk prepare ya. Nah, di situ dia mengkonfigurasi ya mesinnya itu. Hampir sama kayak laser cutting. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dia mengkonfigurasi. Kayak ini ya. Isinya tuh konfigurasi dulu pointnya sebelum dia bikin. Tapi di sini dia belum itu ya. Dia belum mulai. Nah, ini belum mulai. Nah, jadi kalau udah dikonfigurasi pointnya ini ya, nah dia akan memulai. Tapi sebelum itu dia tuh eh, mencoba menembakkan dulu filamennya eh, sedikit aja, biar betul-betul tahu kalau filamennya itu berfungsi. Sini dibentuk ya, filamen mulai dibentuk menjadi sebuah benda ya. Jadi makan proses yang cukup lama. Aku itu sekitar 17 menit. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Lalu untuk melepasnya sebenarnya bisa pakai spatula ya, spatula. Tapi karena tidak ada spatula saat itu, jadi eh, kita pakai cara ini. Nah, ini tuh dibengkokin ke atas ya, si pointnya itu. Nggak boleh kayak gini. Tapi sebenarnya nggak boleh ya kayak gini ya. eh Cuma karena keterbatasan alat kita nggak punya spatula, jadi nah seperti itu. Ya sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan caranya. Oke, cukup sekian penjelasan 3D print dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.